Seperti kita ketahui bahwa ajaran Muwarah Sabta Dharma ini diterima pertama kali adalah oleh Bapak Hardjo Sapuro pada tahun atau tepatnya adalah tanggal 27 Desember tahun 1952, di mana beliau dari sejarah yang kita baca, dan kebetulan saya juga pernah diajak untuk menikmati secara rohani proses itu, di mana beliau memang pada saat itu mengalami proses yang tidak dalam pengendalian beliau, tapi semua itu dilakukan dengan sangat sadar sekali, ya sangat sadar. Dia tahu dia apa yang sedang dilakukan. Sebenarnya beliau adalah orang yang sangat sederhana. Artinya beliau ini pada tahun 52 itu ya otomatis Indonesia kan memang kondisi ekonomi yang sangat sederhana. Nah, beliau relatif supaya tidak pernah menekuni ajaran apapun juga, ya tidak begitu paham tentang ajaran. Di mana proses awalnya beliau merasa gelisah gitu ya. Ya, selalu disebutkan merasa gelisah pada malam harinya, kalau salah beliau pulang undangan itu. Jam 12 beliau sampai di rumah. Nah, terjadi proses itu adalah menjelang jam 1 malam. Proses itu terjadi dengan serta-merta seperti itu, seperti disebut dengan sejarah. Beliau melakukan gerakan atau beliau mengucapkan, seolah mengucapkan keras gitu, ucapan-ucapan sujud. Jadi wahyu yang pertama kali diterima adalah wahyu sujud itu ya. Beliau mengucapkan dengan sangat keras merasa dengan melakukan proses sujud gitu. Nah, proses itu terjadi di rumahnya, ada istri, ada anak. Beliau mencoba membangunkan istri dan tidak ada yang mendengar sama sekali, dan tidak terjadi apa-apa gitu. Beliau merasa ini sesuatu yang aneh lah gitu. Nah, itu adalah pertama sekali wahyu Muwarah Sabta Dharma. Ada yang turun itu adalah berupa bentuknya adalah sujud gitu. Nah, dalam pemahaman kami, apa itu panuntun, siapa itu Sri Hutomo? Dalam pemahaman kami bahwa beliau sebagai manusia menerima proses di mana Sri Hutomo itu adalah utusan dari Yang Maha Kuasa, sinar dari Yang Maha Kuasa, yang mempunyai tugas dari Yang Maha Kuasa, sinar ini untuk menurunkan ajaran Sabta Dharma, membimbing umat manusia. Atau tujuan daripada ajaran Sabta Dharma ini sendiri diturunkan di dunia adalah untuk menghayu-hayu bahagianya dunia. Di mana salah satu contohnya yang berhubungan dengan manusia adalah ingin membentuk atau ingin mendidik manusia itu untuk bahagia di dunia dan kembali ke alam langgang untuk mendapatkan kebahagiaan di alam langgang. Nah, itu tujuan. Nah, itu adalah tujuan daripada sinar Sri Hutomo diturunkan di dunia, yang memang menyatu dengan roh sucinya Hardjo Sapuro, sehingga dalam proses dari tahun 52 sampai tahun 55, di dalam beliau sambil menerima wahyu, mengembangkan ajaran itu ya, karena dituntun langsung oleh Yang Maha Kuasa. Nah, tahun 55 beliau menerima gelar yang namanya Panuntun Agung Sri Hutomo. Mengenai nama Ibu Sri Pawenang, waktu Panuntun Agung Sri Hutomo menyebarkan ajaran itu di Jogja, ada seorang putri, seorang mahasiswa namanya R.A. Suwartini, sangat tertarik mendengar berita bahwa ya, kalau bahasanya ada dukun tiban disebut. Kenapa disebut dukun tiban atau dukun sakti itu? Karena memang dalam penyebaran ajaran Sabta Dharma ini salah satunya adalah melakukan penyembuhan di jalan Tuhan. Pada saat itu zaman pemutihan, waras itu semua, dan berita itu tersebar di mana-mana bahwa ada dukun tiban atau orang sakti lah disebut gitu. Nah, sehingga Ibu Suwartini tertarik untuk bertemu siapa dan bagaimana, dan beliau memang menyaksikan proses itu. Menariknya, akhirnya beliau sempat dipanggil, mungkin secara rasa juga Panuntun Agung Sri Hutomo mungkin
ini putri yang disebut itu, yang dicari itu. Nah, dalam proses itu ditunjukkanlah, nah ini menarik, peristiwa rohani yang menarik, ditunjukkanlah apa yang terjadi di Indonesia ini. Nah, dalam gambar itu disebutkan bahwa di pelosok Indonesia terjadi penderitaan yang luar biasa atas umat manusia, karena memang kita tahu juga kalau tahun 52 berarti baru 7 tahun Indonesia merdeka, tentu kalau bicara tentang kesejahteraan, kesehatan di Indonesia ini sangat masalah. Nah, beliau terpanggil nih setelah melihat secara rohani, ditunjukkan apa yang terjadi di Indonesia. Nah, sejak saat itulah beliau semakin getol menekuni belajar ajaran Sabta Dharma ini. Selain menekuni, mendalami ajaran Sabta Dharma untuk diri sendiri, tapi beliau juga ikut berkeliling Indonesia untuk menemani penuntun agung Sri Utomo menjalankan ajaran. Nah, dalam proses itulah beliau mendapatkan, ya menurut kita wahyu ya, karena waktu itu kalau tidak salah disaksikan oleh beberapa warga, ada sinar bola putih yang ada di ubun-ubun beliau, dan saat itulah beliau disebut yang namanya Sri Pawenang, Sri Pamungkas. Artinya beliau mendapatkan tugas, beliau mendapatkan wewenang untuk menyempurnakan ajaran ini, bahwa wahyu sujud ini menjadi sempurna seperti apa yang kita nikmati sekarang, yang namanya sujud Sabta Dharma atau sujud asal mula manusia. Ya, mengenai perkembangan ajaran Sabta Dharma di Indonesia dan khususnya di Bali, karena penyebarannya ke timur sampai ke Papua, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya perkembangan. Salah satunya juga ke Bali. Di Bali ini waktu itu tahun 57 kalau tidak salah awal masuk di Bali, itu luar biasa perkembangannya. Bisa satu desa, satu banjar itu semua mengikuti ajaran Sabta Dharma. Dan Pasar, di Klungkung, di Singaraja, di Karangasem, di Tabanan, ya, artinya luar biasa. Termasuk yang pertama tentu di Jembrana ya pada saat beliau masuk. Di perkembangan warga banyak sekali, dan memang saat itu perkembangannya luar biasa. Namun memang dalam perjalanannya zaman itu adalah zaman pembibian, seolah umat manusia bisa menikmati dengan mudah itu. Rupanya dalam perkembangannya manusia dituntut untuk mencari sendiri, menemukan sendiri, seperti apa yang disebut penggalian, riset dan seterusnya untuk mendapatkan sendiri. Nah, dalam perkembangannya memang terjadi yang disebut pasang surut dan bergelombang daripada warga dalam menekuni atau mendapatkan ajaran Sabta Dharma ini, sehingga sampai saat ini yang ada betul-betul warga-warga yang menekuni ajaran Sabta Dharma ini. Sujud iku sumarah bekti yang Sanggar adalah tempat mengelola rohani, tempat mengembangkan ajaran. Nah, sanggar sebenarnya nama sanggarnya ada dua. Sanggar Candi Saptarengga adalah pusatnya di Jogja. Kemudian untuk cabang-cabang atau sanggar-sanggar yang ada di daerah disebut Sanggar Candi Busana. Nah, salah satunya adalah sanggar yang kita tempat mengelola rohani ini, di sini namanya Sanggar Candi Busana Tegah Puri. Artinya desa ini, Banjar ini namanya Tegah Puri. Menarik juga kebetulan namanya Tegah Puri. Tegah Puri itu artinya pintu yang tertinggi. Kalau kita menerjemahkan, pintu tertinggi ini adalah ubun-ubun. Memang sanggar ini adalah inisiatif dari teman-teman, berharap untuk mempunyai sanggar yang betul-betul bisa tetap mengolah rohani, di mana Sanggar Tegah Puri ini masalah ada 3 tujuannya. Satu adalah untuk mengembangkan remaja, kemudian yang kedua adalah pengembangan dari ikon kita yang namanya Perwatan Tesing Dumadi, kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan, kemakmuran ya, itu yang diperoleh secara rohani atas sanggar ini. Sanggar ini berdiri tahun 2015 dengan teman-teman. Dari proses awal, kalau nggak salah itu mulainya bulan April, sehingga secara tidak sengaja kita mendapatkan proses ini untuk diselesaikan 28 Oktober, sehingga kita anggap berdirinya peresmian daripada
Sanggar ini 28 Oktober. Nah, sampai saat ini sanggar ini betul-betul bisa digunakan, dapat digunakan untuk mengolah rohani dengan tempat yang cukup nyaman, terbuka, ada tempat menginap, ada tempat diskusi. Nah, sampai saat ini berarti kurang lebih tahun ini sudah Oktober ini sudah 9 tahun sanggar ini berdiri dan tetap digunakan pagi siang malam oleh warga dalam menekuni ajaran Sabda Dharma, khususnya salah satunya ritual sujud atau racit atau yang lainnya. Saya sangat berterima kasih sekali bisa bergabung di Sanggar Tegak Puri. Banyak pengalaman yang saya dapatkan. Satu di bidang kesehatan, karena ini sangat memberikan hal-hal positif di dalam kesehatan. Kemudian saya lebih bisa mengelola diri di dalam baik itu berpikir maupun berbuat. Ada pedoman-pedoman, rambu-rambu yang harus kita jalankan untuk menjalankan ajaran Sabda Dharma yang namanya itu Rapiji. Nah, ini yang merupakan rambu-rambu pengendali kita ketika kita melangkah untuk melakukan sesuatu kegiatan untuk menjadikan kita lebih baik ke hal yang positif. Seperti apa yang menjadi tujuan daripada ajaran Sabda Dharma, kita bisa bersinar laksana surya di mana saja, kepada siapa saja bisa bersinar laksana surya. Dan juga warganya diharapkan seperti itu. Jadi dengan melaksanakan sujud rutin, pembersihan pribadi, sehingga kebersihan pribadi itu nanti dijadikan tindak lanjut di hidup kita. Setelah saya mengikuti ajaran Sabda Dharma ini, perubahannya saya rasakan banyak sekali. Dari segi kesehatan, dalam kita melakukan sujud sehari-hari, kita harus melakukan penelitian sujudnya seperti pandangan 1 meter, penelitian asma 3, dan nantinya setelah bisa merasakan enak dan nyaman, manfaatnya banyak sekali. Seperti contoh, mungkin dulu saya mengalami sakit. Dengan adanya acara ajaran Sabda Dharma seperti perwatan, penggalian itu, setiap habis sujud kita selalu mengadakan perwatan untuk membersihkan jiwa dan raga kita. Hubungan keluarga dan masyarakat sangat bagus sekali karena kita dalam kesehariannya kita bersama-sama kadang-kadang melakukan sujud di rumah maupun di sanggar, dan untuk keluarga kita itu jadi tertuntun rasanya untuk di masyarakat, biasanya di lingkungan dan sekitar kita itu setiap orang, tetangga maupun siapapun yang berkunjung ke rumah, biasanya dia merasakan nyaman, enak, itu kok adem sekali rasanya perasaan di rumah ini.